Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Najib Nawaf dengan NIM 6670250116 dari kelas 1E. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Tirani DPR atas Negara, mengugat kuasa DPR RI menuju efektivitas pemerintahan. Jadi dalam jurnal ini itu membahas fenomena krusial dalam demokrasi Indonesia, di mana dominasi kekuasaan DPR yang mengancam efektivitas pemerintahan. Nah, jurnal ini membahas tentang paradoks demokrasi Indonesia, yaitu upaya mengoreksi eksekutif heavy. Orde baru justru menciptakan legislatif heavy yang sama problematisnya. Konteks historis, selama 32 tahun Orde Baru, DPR hanya tukang stempel dengan julukan praktisi 5D, datang, daftar, duduk, diam, dan duit. Ketika reformasi 1998, para perumus amandemen ingin menciptakan checks and balance, tapi pendulum kekuasaan berayun terlalu jauh ke arah legislatif. Dalam jurnal ini juga mengidentifikasi 3 masalah fundamental. Yang pertama yaitu pasal 20A Undang-Undang 1945 memberikan monopoli kekuasaan legislasi, anggaran, dan pengawasan hanya kepada DPR tanpa kontrol yang memadai. Lalu yang kedua yaitu sistem bikameral Indonesia adalah bikameral semu. DPD hanya bisa mengusulkan RUU terkait otonomi daerah tanpa bisa memutuskan. Berbeda dengan Australia atau Amerika Serikat, di mana Senat punya kekuasaan setara bahkan bisa memblokir legislasi. Lalu yang ketiga, oligarki berwajah demokratis. Menggunakan konsep hukum besi oligarki, Robert Michael dalam jurnal ini menunjukkan DPR yang seharusnya mempersatukan rakyat justru jadi kendaraan elit politik untuk kepentingan pribadi. Politik will DPR membatasi kekuasaan sendiri lewat kesepakatan dengan eksekutif yang didominasi MK dan memanfaatkan sistem multipartai untuk sistem balance internal. Itu adalah solusi yang ditawarkan. Lalu selanjutnya adalah membandingkan dengan 5 jurnal internasional. Yang pertama adalah jurnal yang ditulis oleh Sosa, Villa Garcia, dan Haynes yang berjudul Legislative Authoritarianism. Intinya itu democratic backsliding disebabkan legislatif authoritarianism, bukan hanya eksekutif aggrandisme. Legislatif authoritarianism lebih berbahaya karena beroperasi dengan legitimasi demokratis sehingga sulit dideteksi. Nah, jurnal ini dengan jurnal Bim sama-sama menunjukkan bahaya legislatif yang terlalu kuat dengan legitimasi demokratis. Lalu jurnal yang kedua adalah jurnal yang ditulis oleh Mughan yang berjudul Komparatif Bicameralism. Intinya itu dari 193 parlemen di dunia hanya 40% yang bikameral. Di negara OECD demokratis, 50% parlemen bikameral dengan upper house punya kewenangan yang substantif. Ada perfect bicameralism, kedua kamar yang setara, dan imperfect bicameralism, yaitu satu kamar dominan. Perbandingannya itu Indonesia itu bikameral semua ekstrim. DPD tidak punya veto atau delay. Data global ini menunjukkan Indonesia anomali dan menyimpang dari best practice. Lalu jurnal yang ketiga adalah jurnal yang ditulis oleh Wilson dan Walden yang berjudul Political Science and Politics, Decline of Legislative Power. Intinya itu legislatif di demokrasi baru justru kehilangan kekuasaan ke eksekutif asertif. Faktornya itu single party dominance, korupsi yang tinggi, dan marginalisasi oposisi. Perbandingannya itu Indonesia trajektori berlawanan. Legislatif itu terlalu kuat, bukan melemah. Trauma Orde Baru membuat reformer overcompensate. Nah, kedua jurnal ini juga konfirmasi hal yang sama, yaitu bahaya kejaksanaan kekuasaan baik terlalu lemah ataupun terlalu kuat. Lalu jurnal yang keempat adalah jurnal yang ditulis oleh Gandhi, Noble, dan Soflik yang berjudul Comparative Political Studies. Intinya adalah dalam rejim otoritarian, legislatif kuat jadi mekanisme co-option berbagi kekuasaan.
Di post-Soviet Eurasia, parlemen amandemen 43,22% eksekutif bills, legislatif bukan rubber stamp. Nah, beda krusial dalam rezim otoritarian legislatif kuat tapi di bawah kontrol eksekutif otoritarian. Di Indonesia, legislatif kuat justru mengontrol eksekutif demokratis. Kasus Indonesia ini lebih ekstrim dan unik. Lalu perbandingan jurnal terakhir yaitu jurnal yang ditulis oleh Fedi Hadis yang berjudul Dinamika Kekuasaan Ekonomi Politik Indonesia Pasca Soeharto. Intinya itu transisi politik Indonesia hanya ubah kerangka institusional tanpa ubah struktur relasi kekuasaan oligarki. Elit politik lama berganti baju dari kontrol eksekutif era Orde Baru jadi kontrol legislatif era reformasi. Nah, jadi jurnal ini itu berfokus pada kontinuitas struktur kekuasaan oligarki, yang itu keduanya komplementer. Jadi cukup sekian review jurnal yang saya buat. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.